Vivian tersedak dengan mata merah dan berkata, "Aku dulu mendengarkanmu untuk segalanya." "Iya, tapi lihat berapa banyak jalan memutar yang telah nenek pimpin." Pada awalnya, nenek menanyakan ini dan pria itu satu demi satu dan merusak reputasiku. Tidak ada yang mengejarku sekarang. Ibu berhasil melarikan diri dari tambang batu bara hitam, dan neneklah yang memimpin dalam mengisolasi dan menghinanya, agar keluarga kita sampai pada tujuan ini selangkah demi selangkah. Semua ini membuktikan bahwa nenek sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memimpin keluarga Haris. Wajah Nyonya Haris memerah karena malu, dia berharap bisa menembus celah di tanah dan masuk. Vivian menyeka air matanya saat ini, dan berkata dengan sangat tegas, "Mulai hari ini, aku akan mengambil keputusan akhir atas segala sesuatu di keluarga Haris." Aku harap nenek menyingkirkan pikiran itu dan berhenti membuat masalah. Selama nenek bisa menjalani kehidupan yang tenang dan membumi, aku pasti akan memberi nenek uang pensiun. Tetapi jika nenek masih tidak dapat memperbaiki apa yang nenek miliki, maka aku minta maaf. Meskipun nenek pergi ke pengadilan untuk menuntutku, aku tidak akan mendukung nenek lagi. Kekuatan Vivian mengejutkan Nyonya Haris, dan pada saat yang sama, mau tidak mau merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Vivian yang selalu dipimpin oleh dirinya sendiri menjadi semakin kuat sejak dia menjadi manajer perusahaan etiket. Dia bahkan menjelaskan bahwa keluarga akan mendengarkannya mulai sekarang. Adapun rasa merinding di punggungnya, itu karena dia baru menyadari hari ini bahwa Vivian tidak pernah memaafkan apa yang dia lakukan saat itu, dan alasan mengapa dia tidak peduli padanya adalah karena dia tidak ingin berpikir untuk tidak membalas dendam pada dirinya. Itu terutama karena dia sudah tua. Nyonya Haris bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dalam sebuah keluarga, siapapun yang memiliki uang berhak berbicara atas nama seluruh keluarga. Dia sudah tua dan tidak memiliki aset, dan bahkan menghidupi dirinya sendiri telah menjadi masalah. Dalam hal ini, mustahil baginya untuk terus menjalankan keluarga Haris. Dan jika dia ingin hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian, dia tentu saja tidak bisa membuat marah Vivian. Jadi, dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Vivian, jangan khawatir, nenek bukan lagi nenek yang dulu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah melakukan hal-hal yang buruk lagi. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga ini akan terserah padamu." Vivian melihat bahwa sikap wanita tua itu tulus, dan kemarahan di wajahnya banyak menghilang. Dia mengangguk dan berkata, "Nenek, aku akan mengirim ayah dan kakak ke rumah sakit dulu. Memintamu untuk merawat mereka, ini tidak realistis. Kau harus istirahat di rumah selama beberapa hari ke depan, dan aku akan meminta perawat untuk merawat mereka di rumah sakit, dan setelah ibu keluar, aku akan meminta ibu pergi ke rumah sakit untuk membantu." Nyonya Haris juga tahu bahwa dalam situasinya sendiri, apalagi pergi ke rumah sakit untuk merawat putra dan cucunya, bahkan jika itu tentang memasak untuk mereka, dia sedikit tidak berdaya. Jadi selama dia tidak melakukan masalah apapun, dia memberikan kontribusi untuk keluarga. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Jangan khawatir, Vivian, masih banyak kayu bakar, beras, minyak, dan garam di rumah. Ibumu juga membeli banyak ayam, ikan, daging, dan telur sebelumnya, yang cukup untuk kebutuhan hidup sementara nenek." Arkan memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, "Vivian, kamu harus membawa Mercedes-Benz milik ibu. Mobil itu masih terparkir di depan rumah Tama dan Alena." Vivian berkata dengan kosong, "Aku ingin mengantarmu. Aku tidak akan pergi ke sana sekarang." Arkan sedang terburu-buru, dan buru-buru berkata, "Kamu yang mengemudikan mobil itu ke rumah kita dulu, dan ketika aku pulih nanti, secara alami aku akan mengendarai mobil itu." Vivian menoleh dan memandangnya dengan jijik. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu mungkin tidak menonton berita.
Platform video pendek tempat ibu menyiarkan langsung barang tersebut telah mengeluarkan pernyataan, meminta ibu mengembalikan semua pendapatan siaran langsung, dan siap untuk memulai proses hukum. Dengan kata lain, setiap rupiah dari siaran langsung ibu harus dikembalikan. Termasuk Mercedes-Benz Big G, mobilnya sudah bekas, dan pasti akan ada selisih antara jumlah diskon dan jumlah pembelian, dan uang yang dia buang tepat waktu dan uang yang dia keluarkan untuk memesan Rolls-Royce culinan semua akan menjadi lubang besar yang akan dia isi di masa depan, dan jika dia tidak bisa menebus lubang ini, dia mungkin akan menjadi dusebak di masa depan. Arkan tiba-tiba berkata dengan ngeri, ibu sudah bekerja sangat keras begitu lama, bahkan tidak bisa menjaga mobil. Glenn dan Arkan dikirim ke rumah sakit, dan impian Diana untuk menjadi kaya secara resmi dipatahkan. Keesokan harinya, tanggal 5 Agustus, Nanako, ayahnya, dan bibinya naik jet pribadi keluarga itu dan terbang ke Jakarta di pagi hari. Tiba di Jakarta secara acak, ada pelayan yang dipilih dengan cermat oleh Nanako dari rumah, serta sejumlah besar bunga kelas atas yang dibeli dari seluruh Jepang. Di bidang pertanian, orang Amerika pandai memodifikasi genetik, sedangkan orang Jepang pandai membiakkan, dan Jepang lebih mahir dalam kategori kelas atas. Banyak buah-buahan kelas atas yang bisa disebutkan semuanya dibudidayakan di Jepang, dari apel Fuji di tahun-tahun awal hingga apel cerah saat ini. Anggur wang, stroberi berwajah merah, dan jeruk keprok musim semi, negara pulau benar-benar memiliki satu set dalam hal ini. Dan bunga yang dibawa Nanako juga merupakan varietas teratas yang dibudidayakan dengan hati-hati di daerah setempat, yang tidak hanya montok dan indah tetapi juga sangat segar. Sejak Tanaka tiba di Jakarta beberapa hari lebih awal dari keluarga itu, sebuah tim telah diatur secara khusus untuk menjemputnya hari ini. Ketika keluarga itu meninggalkan bandara dengan mobil, bunga yang datang secara acak juga diangkut dengan beberapa truk berpendingin yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun hanya Tama yang ada di hatinya, Nanako memilih Hotel Shangri-La sebagai perhentian pertamanya. Namun, Ito Yuhiko tidak pergi ke Shangri-La melainkan dibawa oleh Tanaka ke Andara. Sebelum pernikahan, Ito Yuhiko tidak berencana untuk pergi ke Shangri-La, karena dia juga merupakan sosok terkenal di Jepang setelahnya, dan dia khawatir rahasia peremajaan kakinya akan terekspos terlalu banyak orang. Saat konvoi Nanako tiba di Shangri-La, Devano mendapat kabar. Mengetahui dia akan datang, dia segera menelepon Tama dan melaporkan berita itu kepadanya. Ketika Tama mendengar bahwa Nanako akan datang, reaksi pertama di hatinya adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Saat Alena pergi ke perusahaan, ibu mertuanya memaksa ayah mertuanya untuk mengemudi dan membawanya keluar untuk mencari udara segar. Dia adalah satu-satunya orang di rumah, jadi dia pergi ke Hotel Shangri-La. Dan Raya telah mempersiapkan pernikahan orang tuanya di Taman Langit Shangri-La sejak kemarin. Dia tahu bahwa ibunya tidak mudah tahun ini, jadi dia ingin melakukan yang terbaik untuk membuat acara pernikahan yang tak terlupakan. Karena Taman Langit Shangri-La biasanya tidak dibuka untuk umum, kali ini khusus digunakan untuk pernikahan Zain Sucipto dan Roma Romiati, jadi Raya juga punya cukup waktu untuk melakukan persiapan di tempat pada tahap awal, tidak seperti banyak orang populer lainnya. Ruang perjamuan hotel, yang hanya diperbolehkan pada malam sebelum pernikahan mulai diatur, waktunya sangat tergesa-gesa. Saat ini, dia sedang mendiskusikan rencana set dengan pemimpin proyek perusahaan pernikahan, ketika dia tiba-tiba melihat Nanako berjalan masuk dengan sekelompok pelayan. Dia maju dengan terkejut dan berkata, "Nona Ito, datang ke sini sepagi ini. Aku pikir kau akan tiba besok atau lusa." Nanako tersenyum dan berkata, "Pada tanggal 8 adalah pernikahan paman dan bibi, bagaimana aku bisa datang terlambat? Aku membawa banyak bunga, dan staf akan membawakannya satu demi satu nanti,
dan aku akan menunjukkan cara mencocokkannya di tempat dan melihat perasaan mana yang kau sukai. Raya bertanya tanpa sadar, jika kamu menata bunganya sekarang, aku khawatir itu tidak akan bertahan 3 hari. Ya Tuhan, Nanako berkata sambil tersenyum, bunga yang kubawa kali ini khusus digunakan untuk membicarakan rencana denganmu. Aku sudah mengatur bunga untuk pernikahan. Aku akan dengan hati-hati memilih dan memangkas cabang pada pagi hari tanggal 7. Mereka akan diangkut ke Jakarta melalui udara, dan aku telah memberitahu pemasok bahwa bunga yang dipotong pada pagi hari tanggal 7 tidak boleh mekar sepenuhnya sehingga semua pengaturan akan dilakukan pada malam tanggal 7, dan bunganya akan diberi air secukupnya. Hanya butuh 1 malam, dan bunganya bisa dijamin dalam kondisi terbaik untuk pernikahan tanggal 8. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.